Halo semuanya, selamat bergabung kembali dalam perkuliahan kita. Pada bagian ketiga dari perkuliahan ini, kita akan membahas tentang dasar pemodelan proses bisnis. Pada awalnya, kita akan membahas dulu tentang notasi standar yang akan kita gunakan sepanjang perkuliahan, yaitu Business Process Model and Notation atau BPMN. Kemudian, kita akan melihat bagaimana BPMN bisa mendukung branching atau percabangan dan merging atau penggabungan. Selanjutnya, kita juga akan melihat bagaimana objek bisnis dan juga sumber daya direpresentasikan dengan BPMN. Pada bagian kelima, kita akan membahas bagaimana proses dapat didekomposisi dengan menggunakan BPMN. Lalu, pada bagian terakhir, kita akan melihat bagaimana sebuah model proses dapat digunakan kembali atau yang dikenal dengan model reuse. Selamat mengikuti. Pemodelan proses bukan tahap yang spesifik pada siklus hidup BPM, tetapi terkait dengan banyak aktivitas manajemen proses bisnis itu sendiri. Di sini, kita berfokus pada penemuan proses dan model proses yang dihasilkan dari tahapan ini. Kita menyebut model proses ini model proses as is, karena ia mewakili bagaimana sebuah proses beroperasi saat ini. Kita menggunakan Business Process Model and Notation atau BPMN untuk merepresentasikan model proses ini. Dasar pemodelan proses, subbab 1, langkah awal dengan BPMN. BPMN adalah singkatan dari Business Process Model and Notation. BPMN adalah standar yang diusulkan oleh Object Management Group atau OMG, sebuah konsorsium industri yang berkaitan dengan standar yang mendukung rancangan sistem informasi. BPMN didukung oleh berbagai tool. Website BPMN menyebutkan setidaknya lebih dari 70 tool yang digunakan untuk membangun baik model konseptual maupun proses model yang dapat dieksekusi. BPMN dirancang berdasarkan konsep penting, yaitu flowchart grafis yang menunjukkan sekumpulan elemen notasi dan menggambarkan bagaimana elemen-elemen ini bisa dikombinasikan. Sebuah model proses BPMN secara konseptual adalah sebuah grafik. Terdapat sangat banyak elemen dari BPMN, tapi kalau kita melihat elemen intinya hanya ada 4, yaitu aktivitas yang diwakili dengan kotak dengan ujung membulat. Kedua adalah elemen event atau kejadian yang dibedakan lagi menjadi start atau awal dan end atau akhir dan ditunjukkan sebagai lingkaran. Terdapat gateway yang menunjukkan bagaimana keputusan diambil yang digambarkan sebagai diamond atau wajik. Dan semua elemen ini dihubungkan dengan sequence flow atau aliran yang diwakili dengan busur. Mari kita membuat model proses kita yang pertama. Di sini kita akan menggunakan contoh sebuah proses order to cash. Saya akan bacakan deskripsinya. Proses order to cash yang umum dipicu oleh penerimaan pesanan pembelian dari pelanggan. Untuk memproses pesanan pembelian, maka perusahaan harus memeriksa ketersediaan barang yang diminta terhadap stok terkait. Tergantung pada ketersediaan stok, pesanan pembelian dapat dikonfirmasi atau ditolak. Jika pesanan pembelian dikonfirmasi, faktur dikeluarkan dan barang yang diminta dikirimkan. Proses berakhir jika pesanan ditolak atau diarsipkan untuk pesanan yang diterima. Gambar ini menunjukkan solusi dari pemodelan proses order to cash dengan BPMN. Berbagai elemen ditunjukkan dengan simbol. Pada bagian kiri, kita dapat lihat bahwa proses diawali dengan purchase order atau pesanan pembelian. Purchase order yang diterima adalah awal dari proses yang digambarkan dengan lingkaran. Terdapat pula konvensi penamaan. Event atau kejadian diberi label, kata benda, dan kata kerja lampau. Misalnya, klaim asuransi dimasukkan. Proses berlanjut dengan aktivitas.
dalam hal ini adalah cek ketersediaan stok, dan di sini ada konvensi penamaan lagi. Untuk aktivitas, konvensinya adalah kata kerja imperatif atau perintah dan kata benda yang mengacu pada objek bisnis yang dimanipulasi. Contohnya, menilai lamaran. Proses kemudian berlanjut dengan gateway yang mengindikasikan keputusan yang diambil. Pada contoh ini, keputusan yang diambil adalah menolak atau mengkonfirmasi pesanan. Keputusan ini diambil berdasarkan kondisi bahwa item ada dalam stok atau tidak. Konvensi penamaan adalah untuk menulis kondisi ini pada panah keluar dari gateway. Jika pesanan dikonfirmasi, maka kita dapat lihat bahwa beberapa aktivitas dilakukan, yaitu mengeluarkan tagihan, mengirimkan pesanan, dan mengarsipkan pesanan yang akhirnya membawa pada salah satu kejadian akhir. Terdapat kejadian akhir yang diberi label pesanan dipenuhi. Jika order ditolak, maka kejadian akhirnya adalah pesanan ditolak. Untuk memahami apa arti sesungguhnya dari BPMN, kita dapat menggunakan token game. Token game pada kasus ini menunjukkan bagaimana pesanan individu diproses. Setiap pesanan individu ditunjukkan sebagai token terpisah. Ketika pesanan nomor 1 diterima, token yang terkait dibuat pada kejadian awal. Langkah demi langkah, ia berjalan melewati proses sampai pada aktivitas selesai. Pesanan ini dipenuhi dengan sukses. Sementara, pesanan nomor 2, di mana pengecekan di gateway menunjukkan bahwa item tidak ada di stok. Oleh karena itu, pesanan ini ditolak. Sedikit tambahan tentang token. Start event atau kejadian awal memicu proses instance baru dengan membuat token yang melintasi aliran urutan. Dengan demikian, start event dapat dianggap sebagai sumber token atau token source. Sebuah end event menunjukkan sinyal bahwa sebuah proses instance telah selesai dengan hasil tertentu dengan mengkonsumsi token. Dengan demikian, end event dapat dianggap sebagai pemusnahan token atau token sink.